Oke, jadi yang kita sebut, saya sambil screen share ya sekarang ya. Oke. Bentar. Oke, jadi dari judul yang judul yang dipilih untuk topik kita hari ini adalah integrating yoga dan mindfulness untuk terapis dan klien. Kenapa terapis dan klien nanti kita akan bahas. Nah, pada saat kita tadi makan buah dan itu tuh apa yang kita rasain? Apakah ada yang merasakan sensation yang berbeda atau kita benar-benar full pay attention sama sesuatu yang ada di tangan kita yang kita rasain dengan sistem sensori kita? Itu disebut dengan paying attention. Ya. Jadi hari ini apa aja sih yang mau dipelajarin? Kita bisa memahami hubungan yoga dan mindfulness, juga memahami yang dimaksud dengan yoga dan regulation. Kemudian juga dan terakhir kita dapat melakukan gerakan yoga untuk melepas stres. Karena sih biar kata terapis kan juga manusia ya, jadi kita pasti ada rasa stres juga. Dan itu terjadi pada kita anytime. Oke. Kimberly Bartel itu salah satu saya boleh bilang mentor yang banyak membuka pikiran, artinya pada saat saya handle anak special needs dan kebetulan saya juga parents with special needs. Jadi workshop dari Kim Bartel yang terakhir itu banyak sekali mengatakan tentang attention, attunement, relationship, dan itu kebetulan karena background saya yoga, jadi itu sangat-sangat sinkronisiti sekali sama saya gitu. Jadi saya bilang, oh ternyata seorang saintis yang mengandalkan benar-benar ilmuwan itu juga sangat mulai bukan menggeser sih, maksudnya mulai shift attention-nya ke relationship. Dan yoga is all about relationship and connection. Ya. Kemudian di sini kita ngomongin sensori ya. Jadi di sini di sensorinya sistem sensori kita yang kita terima itu sangat berhubungan dengan apa yang kita lakukan atau dengan behavior kita atau dengan emosi kita. Jadi memang kenapa sensori system itu penting sekali dan memang itu yang harus sebagai manusia ya yang didapatkan untuk kesehariannya. Sebagai manusia tumbuh kembang itu memang harus awalnya dari sistem sensori. Oke. Jadi di sini juga termasuk proprioception. Ya. Sebagai terapis itu mau tidak mau yang namanya skill dari paying attention itu sangat penting. Karena bagaimana kita bisa mengobservasi klien di mana klien itu macam-macam kan. Maksudnya kalau kita ngomong special needs itu full range special needs ya. Even autism full spectrum dari yang paling yang mungkin ringan sampai yang berat. Jadi kita sebagai terapis juga mesti punya skills yang disebut dengan paying attention. Karena harus punya kemampuan untuk observation. Kan? Dan kadang-kadang anak-anak itu kasih cue-nya tuh sangat cepat. Jadi kalau kita miss, kalau kita nggak paying attention, kita bisa skip. Ternyata dia kasih komunikasi ke kita. Oke, jadi termasuk yang namanya proprioception itu kan ada where our body is. Nah itu ternyata juga penting pada saat kita menerima sensori atau saat kita paying attention. Karena waktu kita paying attention, postur badan kita pasti akan terlihat. Seperti kalau kita nggak paying attention itu akan kelihatan mungkin lebih seperti ini. Tapi kalau kita pay attention, mau nggak mau kita mesti lebih tegak, ya. Dan juga interoception. Interoception itu adalah kita bisa merasakan sesuatu yang di dalam diri. Kalau kita pay attention, kita akan lebih alert. Kita akan lebih feeling dari emosinya juga akan terasa gitu. Dan mind atau pikiran itu adalah bagian dari interoception.
Oke, jadi sekarang isunya kenapa saya bawa paying attention, karena banyak sekali yang disebut kita tuh jadi sering out of touch. Out of touch itu kayak antara istilahnya kepala dan badan tuh nggak ada connect. Ini saya pernah, saya mau share sedikit cerita saya. Pada saat saya melakukan terapi yang disebut dengan Rolfing. Terapi Rolfing itu ditemukan oleh Ida Rolf, jadi dia bekerja di fascia tissue. Karena saya merasa waktu itu saya, di punggung saya kayak ada sesuatu yang stuck, tapi itu bukan muscle menurut saya. Jadi something yang kayaknya Rolfing yang bisa beresin. Jadi pada saat saya bekerja, ketemu terapisnya, terapis itu akan ngeliatin postur saya, gimana saya gerak, gimana saya berdiri, gimana saya duduk. Lalu dia akan bilang, oke, kayaknya di area ini kamu problemnya. Dan pada saat dia melakukan intervensi, dia akan tanya, oke, what do you feel? Which part of your body that you feel something? Nah, itu saya sangat detail jelasin, oke, itu ada di lower back saya, kayak di lumbar, segala macam. Dan dia bilang, wow, gak semua orang itu pay attention to the body. Bahkan banyak kliennya dia bilang suka komplain, aduh saya sakit punggung, tapi pada saat dilakukan sesuatu dia tidak, oke, apa rasanya? I don't know, atau saya nggak tahu, pokoknya saya cuma feeling kayaknya nggak enak aja, gitu kan. Jadi ternyata banyak juga orang-orang yang tidak connect terhadap badannya. Nah ini penting sekali kita sebagai terapis, saya bukan terapis, tapi maksudnya saya pegang klien juga, itu untuk punya ability adalah paying attention. Ya, karena kita mesti punya connection. Ya, oke. Yang berikutnya, kalau ada yang sambil tanya, mungkin boleh masukin ke di chat room ya. Oke, sorry. Nah, jadi sekarang kita tanya apa sih yang dimaksud dengan yoga, ya kan? Yoga itu apa? Kalau yoga itu dari bahasa Sanskritnya adalah union. Jadi yoga itu juga connection between mind and body and breath, dengan nafas. Nah, jadi di sini ada Edison mengatakan we express ourselves through our bodies and our movement. And our movement wires our nervous system, the neurons and our brain. Sekarang ini saya beruntung karena banyak sekali riset tentang yoga yang berhubungan dengan otak, dengan neuroscience. Dan juga bersyukur terhadap teknologi seperti fMRI, mereka bisa mengeluarkan riset apa yang terjadi di otak pada saat kita meditation atau kita movement dengan gerakan yoga, itu sudah ada risetnya. Oke, jadi karena saya juga mesti tampilin gambar ini sebentar. Tadi panitia udah panik aja, dikirain saya suruh kalian melakukan gerakan ini. Oke, kenapa saya mesti tampilkan gerakan ini? Karena persepsi orang terhadap yoga itu kadang-kadang seperti ini. Padahal yoga bukan tidak hanya seperti ini. Memang ini benar bagian dari yoga, tapi banyak yang lain yang menjadi essence of yoganya, which is connection. Ya. Kemudian yoga itu menjadi path of life. Jadi tidak hanya harus saya belajar yoga, tidak harus jadi guru yoga juga, tapi kita bisa pakai yoga anytime untuk life skill. Nah, itu yang saya mau sharing di sini, yoga as a life skill. Apa yang harus dilakukan? Yaitu untuk pernafasan dan simple movement yang kita bisa lakukan kapan aja saat kamu membutuhkan. Oke, jadi yoga itu sebenarnya kenapa connection adalah yoga itu bisa mengajarkan kita pada saat kita mengalami kesulitan, ya, gimana caranya kita bisa menjalani kesulitan itu tanpa harus drama, ya kan? Jadi how to stay in stillness when you facing difficulty. Nah, itu yang dilakukan yoga itu bisa jadi kayak tools sebagai terapis untuk apa yang harus kita lakukan. Ya, jadi dengan gerakan yoga itu we train our mind
to stay in stillness, even though it's a really difficult process. That's how yoga is. Ya, oke. And then sekarang kita mau coba yoga ya. Oke, sebelum kita masuk ke slide berikutnya, sekarang kita mau coba yoga, tapi kita sambil duduk aja. Ya. Oke. Bentar ya. Dipastikan ada contekan karena jamnya 1 jam, jadi pastikan saya tidak sampai melewati jam yang ditentukan. Oke, sekarang yang pertama, saya cepat kacamata dulu, yang disebut dengan rub your palm. So let's rub. Sorry sebentar, saya mau lihat partisipan itu berarti ya. Oke, so let's rub. Telapak tangannya digosok, rub. Kemudian tempelkan telapak tangannya, taruh di kelopak mata, tarik nafas, dan buang nafas. Tarik nafas, dan buang nafas. Oke, terus pelan-pelan kita buka tangannya, kita letakkan, kita lakukan yang disebut dengan arms ocean breath. Aku akan jauhkan sedikit screen-nya, tarik nafas, angkat kedua tangan, lalu pada saat di atas tangannya ditempelkan jadi satu, tarik nafas, waktu buang nafas kita tirukan suara seperti ombak. Lagi, tarik nafas, buang nafas, satu kali lagi, tarik nafas, lift all the way up, and then breathe out. Oke, itu namanya sunshine arms ocean breath. Oke, lalu yang berikutnya ada alternate nostril breathing. Pakai tangan sebelah kanan, bikin jari seperti ini, ya. Kemudian ibu jari tutup nostril sebelah kanan. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Kemudian tutup, ya. Lalu buka dengan jempol yang kelingking sebelah kiri. Buang nafas. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Bikin tangan seperti ini. Kemudian tutup nostril yang sebelah kanan, tarik nafas. Tutup dengan kelingking, buka jarinya sebelah kanan. Buang nafas. Tarik nafas. Tutup ibu jarinya, buka kelingkingnya. Tarik nafas dari nostril sebelah kiri, tutup, buka dari sebelah kanan. Sekali lagi, tarik nafas, tutup, buka. Oke, itu yang disebut dengan alternate nostril breathing. Yang berikut disebut dengan rainbow spine. Jadi kalau rainbow kan shape-nya kayak arch. Oke. Dan kita akan lakukan arching the back. Jadi maju sedikit dari kursinya. Kemudian kedua tangan letakkan di kursi. Kedua tangan letakkan di kursi. Tarik nafas. Waktu tarik nafas, dorong punggungnya ke depan. Sternumnya menghadap ke depan. Kemudian pandangannya belok sedikit ke atas. Tarik nafas. Lalu buang nafas around your back. Tarik nafas. Oke, buang nafas. Round your back again. So badan kita kayak arching like a rainbow. Breathe in. And then breathe out. Two more. Breathe in. And then breathe out. Last one. And breathe out slowly. Dan kembali tegakkan badannya. Oke, yang berikutnya disebut dengan twist, ya.
tarik nafas, tangan kanan letakkan di lutut kiri, tangan kiri bawa ke belakang, kemudian torsonya diputar, rotasi, pandangan matanya arahnya arah ke pundak atau ke tembok belakang, atau ke samping, tarik nafas, dan buang nafas, tarik nafas, dan buang nafas. Oke, sekarang kita lakukan satu lagi, tangan kiri di lutut kanan, tangan kanan di belakang, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, dan buang nafas. Oke. Yang terakhir kita lakukan namanya success. Tangan lurusin. Saya mesti lihat pesertanya. Tunggu ya. Oke, lurus. Kemudian di cross, hilang. Telapak tangan ditempelkan. Lalu bawa ke depan dada. Oke, kemudian tarik nafas. Kita akan tiru humming atau hummingbird, tarik nafas. And bikin suara humming. Okay, and then pelan-pelan release. Let's go and go back to sitting position. Jadi itu adalah beberapa gerakan yoga yang bisa dilakukan dan simple dilakukan di kursi. Nanti baru kita akan move ke samping. Oke, so sampai di sini kalau ada pertanyaan silakan kirim ke. Oke. Ya. Lalu jadi apa yang diajarkan di Yoga Ed? Jadi Yoga Ed itu adalah disebut dengan yoga education, dan saya sebagai yoga education trainer. Nah, di sini dua lembaga yang berbeda dengan Kids Yoga Jakarta. Jadi materi yang saya ajarkan untuk melatih instruktur yoga anak itu dengan materi Yoga Ed. Kids Yoga Jakarta sendiri itu adalah saya yang di mana oke. Sebentar, ada request. Kalau praktek, mungkin share slide-nya tadi matiin dulu. Oke. Tadi jelas nggak ya? Oke, saya bisa share screen lagi. Oke. Ya, jadi tadi Mbak Era menyebutkan saya juga handle anak special needs, itu bukan dari program Yoga Ed. Jadi saya mengambil beberapa program lain yang memang untuk mengajarkan yoga untuk anak kebutuhan khusus. Saya di sini hanya menjelaskan aja supaya jelas kalau Yoga Ed itu lebih ke materi untuk yoga untuk guru, untuk siapapun, untuk anak neurotipikal. Jadi bisa masuk ke sekolah, bisa diajarkan ke guru untuk ngajarin yoga di sekolah. Oke, jadi apa yang diajarkan di Yoga Ed itu adalah self care. Yang pertama self care itu penting banget. Self care harusnya self awareness dulu. Yes. Yang diajarkan adalah self awareness, yaitu di mana kita bisa tahu secara emosi, fisik, kemampuan sosial, mental kita saat ini lagi balance, lagi oke atau nggak oke. Kalaupun nggak oke, and then kita mesti ngapain, ya kan? Sebagai terapis, kalian juga handle anak-anak itu kan tidak hanya menguras energi secara fisik, tapi juga emosi, juga pikiran kan, karena handle anak special needs. Apalagi kalau anak special needs-nya lagi tantrum. Kita mesti ngapain gitu kan. Nah, itu yang diajarkan di yoga adalah self-awareness. Jadi ternyata memang kalau kita rutin melatih self-awareness, itu secara otomatis rewires the brain. Jadi
sinapsis yang ada di otak kita akan terjadi perubahan karena kita semakin lebih aware. Nah, untuk ngajarinnya gimana? Ya ngajarinnya kita dengan yoga, melatih pernafasan. Jadi itu latihan dari self awareness-nya. Nah, pada saat kita consciously directing your focus to your internal experience, internal maksudnya terjadi dalam diri kita juga akan merasakan perubahan positif di area brain yang berhubungan dengan atensi, pengambilan keputusan, kestabilan emosi, dan empati. Nah, empati itu penting sekali, terutama kita deal dengan anak-anak dan juga orang tuanya. Jadi yang sebagai terapis pasti kan nggak ketemu cuma anaknya doang kan, pasti ketemu dengan orang tuanya. Dan orang tua itu kan juga berbentuknya bermacam-macam kan. Bisa ada yang mau diajak kerjasama, ada yang cuek-cuek aja. Nah, gimana kita sebagai terapis bisa menghadapi berbagai karakter, baik dari terapis, baik dari orang tua ataupun dari si klien, ya kan? Nah, itu yang kita mesti latih terus tuh. Dan self awareness itu seperti muscle. Jadi kita bisa latih terus. Nah, yang kedua adalah self care. Jadi pada saat kalian tahu, aduh aku lagi nggak oke banget hari ini. Aku lagi kayaknya nggak bisa deh handle klien karena aku lagi bete banget, misalnya seperti itu. Nah, berarti kalian mesti pikirin, oke, saya mesti ngapain supaya saya bisa balik lagi ke just right state, ya kan? Kalau arousal kan ada high arousal, low arousal, ada just right. Nah, kita gimana caranya balik lagi ke just right? Nah, jadi self care. Yang pertama self awareness, yang kedua self care. Self care itu adalah kemampuan kita untuk mengambil keputusan. Oke, saya lagi bete, saya lagi nggak mau ketemu orang, saya mesti ngapain supaya saya bisa ready. Nah, kita bisa pakai dengan breathing exercise, kita bisa pakai sedikit movement. Nah, itu yang sangat penting untuk kita tahu gimana balikin kita ke ready state, ke just right state tadi itu. Oke, jadi yoga itu equal connection. Connection nggak cuma sama orang-orang sekitar, tapi yang penting connection with your body. Ya, dan secara riset yoga itu juga sangat berhubungan dengan respiratory system. Kenapa? Karena kita udah tahu kan kalau orang panik atau nervous atau anxiety itu kan banyak sekali nafasnya dari dada, which is yang lebih cepat. Seperti itu. Kalau orang yang relax akan banyak pernafasannya dari area perut. Nah, salah satu program yang saya ambil yaitu auditory therapy oleh Sheila Fricks, itu sangat mengutamakan observasi di area nafas, pada saat anaknya bernafas. Jadi kita mesti tahu nafasnya itu di area perut kah, di dada kah, atau banyak di atas, dada bagian atas, kita mesti tahu. Jadi memang ternyata itu semua ada hubungannya dengan sistem sensori, terutama anak-anak yang punya gangguan di area sensori atau sensory processing disorder. Ya. Dan di sini dilihat memang riset yang tadi juga satunya di Sengupta itu adalah yang bisa meningkatkan otot di area kardiorespiratorinya. Okay. Dan ada satu informasi dari Dr. Bessel van der Kolk. Jadi saya mau share juga nih. Ini buku dari Dr. Bessel van der Kolk dan dia banyak melakukan penelitian PTSD dan hubungannya ke yoga. Jadi dia juga sangat dia berhubung di ahli trauma juga. Jadi dia sangat setuju banget dengan konsep yoga yang mengutamakan pernafasan. Nah, jadi dia pernah melakukan banyak riset. Dan satu lagi peneliti yang saya lagi banyak belajar itu adalah Dr. Stephen Porges, yaitu teorinya disebut dengan the polyvagal theory. Jadi kalian bisa Google deh, Stephen Porges polyvagal theory. Nah itu dia kalau di workshopnya dia suka melakukan percobaan.
Jadi dia akan pilih 2 orang partner, yang satu nafas dengan tarik nafasnya panjang, buang nafasnya cepat. Dan yang satu lagi harus memperhatikan saat si partner ini melakukan pola nafas seperti itu. Dan yang kedua akan dilakukan tarik nafasnya lebih cepat, tapi buang nafasnya lebih panjang. Jadi ada 2. Yang satu bedanya cuma dibuang nafasnya yang lebih lama, atau lagi lebih cepat. Dan ternyata pada saat si satu orang itu buang nafasnya lebih cepat, dia melihat partner di depannya itu seperti lebih judgmental. Jadi kayak, kenapa sih kamu ngeliatin saya kayak gitu? Emang saya melakukan hal yang salah ya? Seperti itu. Nah, lebih judgmental, jadi lebih negatif responsnya. Tapi pada saat dia buang nafasnya lebih lama, dia akan melihat orang di depannya dia itu sebagai seorang, kayaknya nih orang menarik deh kalau aku kenal lebih jauh. So, jadi terjadi shift dalam artian physiology. Dia bisa dengan exhalation yang berbeda aja terjadi shift perception terhadap seseorang. So that's amazing. Jadi benar-benar polyvagal theory itu banyak berhubungan dengan breathing dan chanting. Jadi bisa dilihat penelitiannya Stephen Porges. Ya, kemudian yang berikutnya adalah research yoga dari Bessel van der Kolk yang tadi bukunya saya share, The Body Keeps the Score. Dan ternyata memang yoga itu bisa bantu dipakai salah satu untuk menghandle klien-klien dengan PTSD. Dan tentunya pada saat kalian ketemu anak-anak autism yang cemas, yang atau ya suka self harm, yang either mukul kepala atau apa, itu tentunya adalah symptoms dari anxiety, ya kan? Nah itu kita bisa pelan-pelan gunakan yoga dan untuk dia supaya lebih rileks, ya, dengan nafas, simple breathing, humming breath tadi adalah salah satu untuk bantu dia lebih calming. Oke. Yang berikutnya, sebelum kita lanjut lagi, kayaknya kita mulai yoga dulu ya. Oke, sebentar ya. Contekannya dicek dulu, make sure nggak ada yang kelewat. Oke, yang berikut adalah movement. Jadi, movement di yoga itu sangat berhubungan dengan gerakan atau dengan kenal dengan crossing midline, ya kan? Jadi ada banyak, dan ternyata itu sangat berhubungan dengan brain function. Kalau dari depan ke belakang itu area dari motor cortex, dari atas ke bawah itu dari bagian cerebellum, bottom up dari cerebellum ke atas, bottom up in the brain, kemudian side to side tadi kita lakukan twist, itu juga sangat berhubungan dengan corpus callosum, ya. Jadi sekarang karena kita akan melakukan movement, kita akan melakukan gerakan yoga. Share-nya saya matiin dulu ya, slide-nya. Oke, saya juga akan geser supaya kalian bisa lihat matras. Yang punya matras boleh duduk di matras. Kalau enggak, kalau dalam mobil, tadi kayaknya ada dalam mobil deh. Gimana ya caranya? Oke. Nah, ya. Oke, baik. Bapak, Ibu, Saudara, peserta semuanya, sembari Mbak Tina menyiapkan area untuk praktek, kita di rumah masing-masing, di tempat masing-masing juga menyiapkan diri dan ruangan untuk bisa mengikuti gerakan-gerakan yang akan disampaikan oleh Mbak Tina. Berharga banget ini. Oke, mari. Terus yang berkenan, videonya on aja biar kita bisa saling lihat. Kemudian nanti mungkin ada evaluasi atau ada bahasan selanjutnya tentang itu, videonya bisa kita on. Ya. Oke, Mbak Tina, silakan. Thank you, Mbak Era. Suaraku jelas gak ya? Soalnya aku agak menjauh dari matras. Iya, jelas kok, jelas. Bentar, aku mesti mundurin dikit. Oke. Ya,
yang aku akan lakukan di sini disebut dengan sun salutation, atau ada beberapa gerakan yang kita bisa lakukan sebagai series. Dan yang aku berikan ini yang versi sederhana, karena anak-anak pun even special needs aku kasihnya kurang lebih seperti ini, kecuali cerebral palsy tentunya. Kurang gerakannya seperti ini. Oke, jadi aku ya. Oke, yang pertama tarik nafas, angkat kedua tangan ke atas. Kemudian tekuk lutut, buang nafas, bawa tangannya ke bawah, boleh tekuk lutut, tarik nafas, pandangannya ke arah lutut atau ke arah jari kaki. Kemudian tarik nafas, angkat kaki kanan, bawa ke belakang, lutut kanan diturunkan di lantai, angkat. Oke, kita lakukan slow motion ya ceritanya. Tarik nafas, buang nafas, lalu tangannya diletakkan di matras, kemudian kaki kanannya letakkan di lantai, posisinya seperti meja atau tabletop. Oke. Yang berikutnya adalah postur ular. Badannya sedikit dimajukan, kemudian turunkan ke bawah. Oke. Di posisi ini, kedua tangan diletakkan di samping dada, pundaknya dibawa ke belakang, sikutnya dekatkan ke arah badan, kakinya dirapatkan, tarik nafas, angkat dadanya menjauh dari matras. Atau boleh juga kita bikin suara ular. Tarik nafas, buang nafas, angkat badannya, kita ke posisi downward facing dog. Oke, di sini tarik nafas dan buang nafas pelan. Pandangannya lihat ke depan, angkat kaki kanan, bawa ke depan, lutut kiri di lantai, low lunge. Oke, tarik nafas, buang nafas, tangannya bawa ke bawah, angkat lutut yang kiri, bawa lagi ke depan, pandangannya lihat ke bawah, tarik nafas, angkat kedua tangan, kemudian buang nafas. Sekali lagi ya, sekarang kita kaki kiri bawa ke belakang duluan. Oke, tegakin badannya, tarik nafas, turunin ke bawah, pandangannya lihat ke lutut atau lihat ke jari kaki, kaki sebelah kiri dorong ke belakang, lutut kiri letakkan di lantai, low lunge. Di sini tangan boleh dibawa ke atas atau di samping. Setelah itu, kedua tangan di bawah, kita lakukan tabletop atau postur meja atau all four, dan bawa badan sedikit ke depan, turunin. Di posisi ini kita lakukan ular, postur ular, tarik nafas, angkat dadanya. Breathe in, and then slowly breathe out, tuck your toes, downward facing dog. Buang nafas di sini, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, pandangan lihat ke depan, kaki kiri bawa ke depan, kembali ke postur low lunge atau dragon. Saya suka kombinasikan nafas naga seperti ini. Oke, anak-anak suka banget tuh. Tarik nafas, buang nafas, tunjuk kaki yang kanan, bawa ke depan. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas, dan turunin ke depan dada. Breathe in. Oke, cek tangan satu di depan dada, satu tangan di depan perut. Breathe in, rasain nafasnya, detak jantungnya, tutup matanya.
Pelan-pelan buka matanya. Kita kembali ke kursi. Share experience-nya. Maksudnya tadi dengan informasi paying attention. So, kalau kamu paying attention to your body and to your breath, that's yoga. Okay, itu simple version dari sun salutation. Okay, next slide. Saya kembali share materi. So tadi terakhir saya berikan check-in. Check-in itu artinya kita merasakan apa perubahan yang ada dalam diri kita. Jadi either itu nafas, ya, atau detak jantung, and then kita checking in. Checking in adalah bagian dari self awareness tadi dan paying attention. Kalau kita belajar self awareness, kita harus bisa juga untuk tahu what's going on inside the body. Ya, okay. Next is drishti. Okay. Drishti itu lebih ke vision, sight, atau fix the eyes on. Okay. Jadi drishti itu pada saat kita melakukan yoga, mata kita akan fokus ke satu arah. Di postur keseimbangan kayak tadi di sini di kartu itu ada postur pohon, ada postur angsa, itu kan postur keseimbangan. Saya suka bilang sama klien saya, okay, you know what the secret is? You need to focus on one thing in front of you. Jadi saya kadang-kadang kasih gambar X gitu, tanda pakai lakban itu X di tembok, dan okay, pay attention to this X sign, and then dia akan fokus dan coba untuk lakukan tree pose atau any balance pose. Ya, that's the drishti. Drishti itu bahasa Sanskrit, tapi sebenarnya mata itu tadi di sini juga si Corbetta bilang the mind goes where your eyes go. Ya. Kita kan banyak sering melihat orang ada di situ tapi matanya ke handphone, ya kan? Misalnya matanya, oke, ya, tapi eyes nih, I don't think they pay attention, ya. So, nah itu yang ini agak drishti berbeda dengan eye contact, ya kan? Tentunya terapis di sini familiar dengan eye contact. Di sini kita bilangnya eye gazing, eye gaze. Jadi kayak apa ya? Saya nggak tahu bahasa Indonesia ya. Jadi kayak melihat tapi tidak vigilant gitu, nggak begini, tapi lebih soft. Jadi kalau di yoga drishti itu bisa melihat the tip of your nose, kalau lagi arahnya kepala ke atas bisa ngelihatnya the third eye. So it depends on the what poses, ya. Nah, jadi gaze and eye contact it's two different meanings, dua hal yang berbeda. Kemudian kalau yang sering saya temukan di program yang disebut dengan social thinking, itu mereka suka sebut thinking with your eyes, which is very true. Karena anak-anak special needs kan sering sekali ngomong tapi matanya kemana-mana, ya kan? Atau dia sini, dia enggak. Tapi kita bukan bilangnya eye contact, kita bilangnya so you have to use your eyes to think with your eyes. Ya kan? Kalau dia matanya enggak ke arah sesuatu benda, dan itu bisa dilatih, it's you don't pay attention. Ya kan? But not eye contact, because eye contact is like, you know, staring like this, and it's scary. So it's not eye contact. Okay, jadi part of paying attention using the eyes. That's why aku masukin materi drishti karena memang berhubungan dengan paying attention. Okay, and next is co-regulation. Kenapa aku kasih gambarnya orang dance, orang nari? Karena kalau kita nggak attunement, kita nggak tune in sama partner kita pada kita dance, udah pasti ya atau kakinya keinjak, tangannya kemana, badannya kemana. So co-regulation is like playing peekaboo, kayak kita peekaboo sama anak gitu ya. Peekaboo itu kan ada satu yang receive, passive dari kita, atau lagi kita
ada juga yang kita yang kasih activity-nya. Nah, jadi co-regulation tuh lebih harus bersama kayak orang dance. Nah, pada saat kita pegang klien, kalau kita tidak melatih paying attention, kita nggak melatih self-awareness, co-regulation itu sangat sulit terjadi. Karena bisa jadi hanya one way, which is, okay, as a therapist, saya maunya cuman hari ini lakukan A, B, C, D, E. Okay, and then pada saat kliennya datang, dia lagi tantrum, atau dia lagi low arousal. And then, ini gimana dong? Jadwal saya udah saya tulis, saya butuh ini. Then how? Nah, di sini co-regulation dan attunement itu sangat penting karena kita mesti masuk at the level where your client is. Misalnya klien kamu lagi low arousal, oke, kita akan mendampingi dia, be present with your client. Dan gimana caranya buat naikin arousalnya to just right. Nah, atau dia lagi tantrum, banting sana, lempar sini, and then how? Oke, again, kalau saat anak seperti itu, berarti limbic systemnya yang bicara, which is nggak ada koneksi antara limbic system dan prefrontal cortex. Ada buku dari Dr. Daniel Siegel yang kita bilangnya flip the lid. Kalau anak lagi tantrum, itu bilangnya flip the lid. Jadi bayangin kalau ini thalamus, limbic system, ya, depan sini prefrontal cortex, koneksinya kalau dia lagi ngamuk itu bilangnya flip the lid. Jadi nggak ada koneksi antara limbic system dan prefrontal cortex. Jadi kalau dia lagi ngamuk, kita bilang tenang dong, jangan marah-marah. Itu nggak akan masuk karena dia udah nggak connect. Perkataan itu, kata-kata itu kan diprosesnya di otak depan, prefrontal cortex. Sebentar dia lagi ngamuk-ngamuk begitu. Jadi how to calm them down. Jadi yang kuncinya adalah be present. Make sure kliennya nggak menyakiti diri sendiri, nggak nyakitin kamu sebagai terapisnya. Yang kita bisa lakukan, kita regulate ourselves. Breathe in and breathe out. Karena kalau kita regulate, dia akan ikut regulate. Tapi kalau kamu ikut panik, dia ikut panik jadi ada dua yang tantrum. Kita punya cuma satu aja yang tantrum, kan? So co-regulation is very, very important as a therapist. That you have to, it's like a dance tadi ya. It's like a dance. You have to go along like this. Okay. So, one. And yoga is about shift your attention dari eksternal ke internal. So, kita tadi, kalau ada yang ngerasain yoga tadi, dari kita sibuk pastiin layarnya kelihatan, matrasnya ada, so that's external. Tapi pada saat kita melakukan yoga, pada saat kita breathing, and that's internal. So shift your attention from external to internal, and that's what yoga is. Okay, so kita udah ngomongin soal paying attention, we're talking about self-awareness, self-care, connection, what else? Movement, breathing, mind. So what is mindfulness? So mindfulness itu bukan sesuatu yang besar atau yang kita harus masuk ke gua, duduk diem, and then like, no. So mindfulness is a state of mind. Ya. John Kabat-Zinn, PhD, dia yang founder dari program yang disebut dengan MBSR, yaitu Mindfulness Based Stress Reduction Program. Ini udah banyak dipakai oleh corporate di Amerika untuk melatih CEO perusahaan besar di Amerika. Karena even atlet pun mereka pakai program mindfulness MBSR. Karena kita sebagai, apalagi atlet ya, very high competition, itu sangat stres banget, ya kan? Pada saat gimana cara biar tenang pada saat dia lagi pertandingan. Jadi itu dibutuhkan to train the mind. So self-awareness is like a muscle.
So if you use your muscle, ya kan? Jadi itu kan kayak ada istilah neuron that fire together, wired together. Ya, jadi kalau neuronnya nggak dipakai, dia akan pruning, akan mati area itu. Area lainnya akan lebih aktif. So mindfulness itu sudah terbukti bisa merubah yang disebut dengan area depan prefrontal cortex, ya, insula, area insula di otak. Karena John Kabat-Zinn sudah melakukan banyak riset, ya. You can Google John Kabat-Zinn. Oh ya, nanti materinya kan di-share ya, so don't worry. Okay, so di sini dia bilang mindfulness. Wait, let me see the chat. Okay, mindfulness itu adalah that paying attention on purpose in present moment and non-judgmental. Kenapa dibilang non-judgmental? Karena kadang-kadang kita gampang sekali judging ourselves, ya. Kita gampang banget judging ourselves. Misalnya, tadi aku nggak bisa downward dognya, kakiku apa. It's very easy to judge yourself. Kadang-kadang kritik paling kejam tuh terhadap diri kita dari kita sendiri kadang-kadang kan. Nah, makanya dia bilang don't judgmental. Jadi kadang-kadang you just have to be kind to yourself, ya. So makanya ada model dibilangnya mindfulness model dari attitude kamu, and then kita akan intentionnya apa, dan attentionnya itu kita bilangnya kind attention. Kind itu berarti kita tidak judging seseorang atau diri kita sendiri dengan cepat, karena semua itu ada prosesnya. So kita bilangnya self permission. Self permission itu kayak allow yourself to make mistake, allow yourself to learn from your mistake. Jadi mindfulness model ini adalah mengajarkan kita untuk slowly attitude ke intention and then kind attention. Nah, mindfulness ini kenapa saya bawa jadi terakhir? Karena untuk melatih kita mindfulness, we need something. Karena badan kita distraction itu di mana-mana. So, gimana cara bawa kita supaya aware of our inner self? We have to move. We have to breathe certain ways supaya kita bisa aware terhadap diri kita. So again, bring your external attention to your internal attention. Then you can learn the mindfulness. Bagian yang paling banyak aman. Jadi aman Oh, halo Sofia. Sofia belum di mute. Okay, so yeah, I think it's mindfulness model. Jadi kalau aku bisa ambil summary-nya dari obrolan kita hari ini, pay attention to this word. What we practice grow stronger. Ya, jadi apa yang kita lakukan itu biasanya akan kayak tadi, karena sinapsis di otak kan semakin kita rutin repetisi melakukan sesuatu, itu akan merubah sinapsis di otak. Nah, itu yang repetition itu penting. Jadi again, kita harus sering melatih. Nggak ada semuanya terjadi dalam satu malam, tuh nggak ada. Take years ya untuk melatih. Tapi at least apa yang saya share hari ini hopefully bisa jadi insight untuk kalian semua. So sebagai penutup di sini saya ingin sharing juga satu program yang dari Yoga Ed yang saya rutin berikan, yaitu adalah pelatihan untuk menjadi instruktur yoga anak. Jadi namanya Professional Institute 1, yaitu children. Kalau yang kedua adalah buat adolescents atau remaja. Nah, ini yang upcoming training, dan karena ini masih offline, jadinya kita sangat batasin pesertanya, dan ada protokol kesehatannya untuk participate di program ini.
So, yep, thank you so much for everything. Thank you for your kindness, your attention, and your love. Kita akan tutup diskusi kita akan lanjut dengan tanya jawab. Maksudnya, kita akan taruh kedua tangan di depan dada, ya, tarik nafas panjang, or you can close your eyes, breathe out. So just repeat my words mentally, like, may I be filled with loving kindness, may I be peace and happy, may I be safe, may I be free from suffering. Kemudian kita akan tutup dengan humming breath, tarik nafas, and then humming. Thank you. Thank you semuanya. Saya kembalikan ke Ibu Era. Wah, luar biasa sesi kita pada pagi siang hari ini. Oke, jadi gimana tadi prakteknya Bapak, Ibu, Saudara, Mbak, Mas semuanya? Biasa yoganya posisi tiduran aja di kasur. Pasti stretching semua tadi. Oke. Izinkan saya untuk sedikit merangkum apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Tina. Jadi kita tadi diawali dengan makan buah. Itu adalah cara kita untuk belajar memfokuskan sesuatu. Karena mindfulness pada dasarnya adalah kita fokus ya, mengatur fokus kita. Jadi kalau panjenengan di praktek itu merasa rutin, monoton, bosan, wah, itu tanda-tandanya memang mulai harus diatur mind-nya. Gitu. Dengan cara apa? Dengan mindfulness ini gitu. Jadi kita memfokuskan perhatian, attention kita, attunement kita, dan itu ternyata memang ada banyak risetnya mendukung plastisitas di otak. Bahwa kewaspadaan atau alertness itu meliputi ada juga proprioception, interoception gitu. Dan yoga ini memiliki memiliki fungsi juga untuk mereduce stres. Jadi pada dasarnya yoga adalah koneksi antara pikiran, nafas, dan gerak. Jadi bagaimana kita menghadapi kehidupan sehari-hari, kesulitan-kesulitan kita itu tanpa drama. Tadi disebutkan gitu. Itu aplikatif banget itu. Nah, diawali dari self-awareness, self-care gitu. Kemudian ada juga kita tentang connection, merasakan tubuh sendiri dengan respiratory dan kapasitas fisik. Kemudian yoga ini dapat juga bermanfaat bagi mereka yang mengalami PTSD, post traumatic, karena mampu mengurangi anxiety gitu. Kemudian ada disampaikan tentang polyvagal theory, dan kalau kita mulai masuk ke gerak, ternyata beberapa gerakan yang istilahnya memang harus dimunculkan menjadi komponen OT kayak crossing body midline itu juga difasilitasi di yoga ini gitu. Bahkan bukan cuman gerakan-gerakan back to front, up and down, side to side, bahkan juga ada koneksinya sampai ke bagaimana ini bekerja di motor korteks, di corpus callosum gitu. Jadi gerakan-gerakan ini berlaku sebagai check-in atau jalan masuk menuju ke mindfulness. Kemudian ada lagi kita bahas tentang co-regulation atau attunement, bagaimana kita memfasilitasi sensori yang tepat untuk memunculkan gerak yang tepat. Kita bisa bermain dengan arousal dan mencari level yang pas untuk klien kita gitu. Kalau arousalnya dia sedang down, bagaimana kita membawanya, menaikkannya, atau bagi yang sedang tantrum, bagaimana kita untuk menurunkannya begitu. Tadi ada teknik flip apa ya Mbak tadi yang menghubungkan antara
frontal cortex dengan limbic system kita. Flip apa tadi, Mbak? Oh, flip the lid. Oh, Jadi flip the itu lid. dari ya Dr. Daniel Siegel, psychiatrist dari UCLA. Banyak bukunya dia. Satunya adalah tentang the whole brain child. Itu dijelaskan gimana anak itu kalau tantrum fungsinya mereka anak-anak juga diajarin. Jadi kalau mereka ngamuk itu istilahnya flip the lid. Dari begini ini sebagai limbic system dan ini area prefrontal cortex. Jadi kalau di sini brainstem, cerebellumnya di bagian bawah sini, prefrontal cortex-nya di depan. Jadi kalau anak lagi tantrum, flip the lid. Iya. Gitu. Jadi yang terakhir tadi disampaikan tentang mindfulness, bahwa mindfulness itu adalah state of mind, kewaspadaan yang muncul melalui pemfokusan terhadap tujuan saat ini, dan itu non-judgmental gitu. Dan terakhir tadi ditutup dengan jargon what we practice grows stronger. Itu sama kan, cocok sama OT, bahwa repetisi itu nanti yang akan menstimulasi skill pada akhirnya, itu ya. Dan sudah ada banyak sekali pertanyaan, Mbak Tina, baik itu di chat maupun sudah ada yang raise hand. Tapi yang raise hand sebentar ya, kita dari yang chat dulu, boleh saya bacakan dari awalnya. Oke. Ini dari Bapak Arif Triwidianto. Dari Bapak Arif bertanya, dalam mengajarkan yoga pada anak special needs, apakah kita handle sendiri atau kita perlu pendamping untuk melakukan instruksi-instruksinya? Mbak Tina, silakan. Oke, terima kasih Pak Arif pertanyaannya. Balik lagi ke diri masing-masing. Kalau saya mengajarkan anak special needs itu sendiri, itu one on one kelasnya, dan saya nggak ada asisten, ya. Kenapa? Makanya saya kalau dilihat tadi Mbak Era bacain resume saya, itu memang saya banyak juga belajar tentang sensory system, tentang anak special needs itu areanya di mana aja. Nah itu kalau merasa belum pede, ya boleh-boleh aja sih ada asisten atau didampingi. Tapi dengan kartu yoga tuh bantu banget untuk memberikan visual support. Jadi kan ada gerakan-gerakan. Kadang-kadang kita nggak cuma ngomong doang, saya downward dog, tapi dog itu seperti apa, kita ada gambarnya. Nah, jadi saran saya kembali ke pribadi masing-masing, seberapa confidence-nya pegang anak special needs untuk melakukan gerakan yoga. Memang ada training khusus untuk mengajarkan yoga dengan untuk anak kebutuhan khusus. Tapi kalaupun tidak, sebagai seorang terapis bisa pakai visual support yang bisa bantu anak-anak. Itu sih Mbak Era. Oke, ya terima kasih Mbak Tina. Jadi visual support itu membantu dan kepercayaan diri terapis dalam menyampaikan kepada klien itu juga salah satu kunci kesuksesan pelaksanaan yoga diintegrasikan dengan kegiatan okupasi terapi. Selanjutnya pertanyaannya Mbak Tina. Sorry Mbak Ya? Era, sorry. Jadi balik lagi, terapisnya harus melakukan dulu gerakannya sebelum mengajarkan. Yes, itu dia. Terapisnya harus skillful dulu sebelum memberikan aktivitas ini. Ya, biar tahu kehati-hatiannya di mana. Kalau kita bicara safety precaution gitu-gitu ya Mbak Tina ya. Betul. Lanjut. Pertanyaan dari Feni Novia. Izin bertanya, apakah pemilihan gerakan dilakukan secara bertahap atau random sesuai mood dan kemauan anak? Mengingat beberapa anak itu akan menolak kalau posisi tertentu dia nggak nyaman, gitu Mbak Tina. Mangga. Oke. Tentunya kalau untuk gerakan harus disesuaikan dengan kemampuan anak. Kita ngomong anak special needs, ada cerebral palsy, ada Down syndrome, ada Rett syndrome, dan segala macam, ada autism. Kita mesti tahu, makanya sebagai terapis itu bonus. Artinya
punya kemampuan untuk mengobservasi anak ini bisa dimulai dengan kegiatan apa, dengan postur apa, pose apa. Misalnya dia low tone atau dia low tone dan lagi low arousal. Jadi nggak mungkin langsung saya kasih gerakan seperti ini. Nggak mungkin, karena dia belum ready. Ya, jadi mungkin saya akan mulai dengan nafas balon. Paling simple. Ya. Jadi kita punya, maka tadi ada temanya di workshop di slide saya, paying attention itu adalah ability kita yang mesti ditingkatkan pada saat anak seperti ini berarti saya mesti ngapain ya. Nah itu kalau kita nggak punya ability untuk paying attention, observation, akan sulit mesti mulai dari mana gitu. Jadi atau anaknya lagi high arousal, lagi tantrum, ya. Jadi mungkin kalau dia lagi maunya muter-muter, ya kita mesti temenin dia muter-muter, ya kan? Sambil kita bisa, biasanya gini, kalau mereka lagi nggak mau diem, mereka muter-muter, saya suka berikan nafas satria. Jadi nafasnya gini, ha, ho, ha, ho. Jadi dia sambil jalan, tapi kita berikan, ha, ho, ha, ho. Jadi pattern-nya mereka kita rubah sedikit, tapi tetap moving, tetap dynamic. Karena dengan melakukan ha dan ho, kalau kalian lakukan, itu area abdomen, nafas dari perut itu akan lebih aktif. Gitu. Jadi it depends terhadap anaknya itu lagi dalam kondisi apa. Oke, Mbak Era. Oke. Mungkin sudah jelas ya, Mbak Feni. Kita langsung aja karena pertanyaan yang satu dan yang lainnya berhubungan. Nanti kalau kita ada waktu lagi, kita bisa bahas. Mungkin kalau masih ada yang ditanyakan gitu. Berikutnya dari Kuranisa. Mbak Kuranisa bertanya, bagaimana cara dan tips untuk menarik anak dengan aktivitas yoga ini? Karena manfaatnya memang kami ketahui banyak, tapi masalahnya klien itu bisa saja menolak dan cenderung menolak kalau gerakannya dia nggak mau atau gerakannya lambat. Gimana Mbak Tina? Ini hampir sama kayak yang tadi ya. Balik lagi ke terapisnya. Seberapa pada saat jadi gini, saya ngelihatnya bukan si anaknya, tapi saya sebagai terapis itu mesti bagaimana saat anak itu seperti itu. Iya, jadi persepsinya agak sedikit dibalik. Bukannya kita harus narik-narik si anak supaya tertarik, tapi gimana caranya kita bisa bawa attention anak itu ke kita. So that's the tricky part, ya kan? Tricky part-nya itu karena balik lagi ke kita lagi. Seberapa jauh kita bisa pay attention sama anak ini, dan kita mesti punya kemampuan untuk mikir cepat, ya kan? Harus ngapain. Jadi kayak tadi, nggak mau yoga itu nggak selalu semuanya tenang, calming. Yoga itu juga ada yang fast, ada juga yang very dynamic. Jadi kayak tadi sun salutation, kalau kita lakukan dengan cepat, itu biasanya gerakannya, misalnya pas tangan ke atas, kita bilang hello sun, and then ke bawah, hello ground, and then kita bilang dragon pose. Terus, and then snake pose, langsung ke ular. Habis itu downward dog, woof woof. Dan kita kalau ke anak-anak itu banyak kasih voicing atau suara. Ular, itu kan suara ular. Downward dog, itu kan suara anjing. Karena kita mau dia activate the respiratory system. Jadi tergantung kita, balik lagi sebagai terapis, pede gak lakukan gerakan dengan cepat, ya kan? Jadi gimana caranya ya mesti balik ke terapis lagi, seberapa skillfulnya terapisnya, gitu. Oke Mbak Era. Oke, makasih. Jadi pada intinya kita bisa mengintegrasikan gerakan-gerakan yoga ini dengan voicing untuk lebih menarik klien kepada kita.
kuncinya adalah menarik klien pada kita gitu. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Vina Astuti, ya Mbak Tina. Ini kebetulan sudah ada yang mencoba mengintegrasikan yoga di dalam praktiknya, bahkan punya kartu Yoga Kids dari Mbak Tina. Dan pertanyaannya adalah untuk melakukannya, bagaimana menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan anak itu dengan gerakan-gerakan yang ada di kartu yoga gitu. Jadi kayak memilih mana gambar yang lebih dulu atau prioritasnya yang mana dulu, itu bagaimana caranya, Mbak Tina? Makasih. Masih, Ya. oke, good. Jadi misalnya anaknya mulai, let's say dia mau duduk dengan kaki silang gitu ya. Kita akan mulai dari gerakan duduk dulu. Jadi ada flow-nya. Memang kalau kita ngajar yoga itu ada flow-nya. Kalau di sesi yoga. Tapi kalau lagi sesi terapi OT, lagi okupasi, lagi SI atau lagi di kelas okupasi, itu bisa anytime kapan dibutuhkan. Misalnya, dia mau duduk silang, kita bisa kasih gerakan misalnya dengan kasih movementnya sedikit dulu dengan mesin cuci, lalu kita kenalkan trunk rotation. Izin boleh lebih dekat, Mbak. Lebih dekat, yes. Oh sorry, ini mesin cuci, trunk rotation, ya, dan ini juga mesin pengering, movement. Lalu kalau dia misalnya very active, kita bisa lakukan dengan beruang, bear walk, ya kan? OT kenalnya dengan bear walk. Dan aku paling suka gerakan ini, pause. Karena ini semua sensory system aktif, visual, vestibular, weight bearing, apalagi proprioception, tactile, any sensory system is very active. Dan jadi kita mulai lakukan dengan apa yang saya ngomong dalam konteks kelas SI ya, tidak kelas yoga. Jadi kita bisa lakukan dengan gerakan apa saja yang kira-kira anak itu bisa mulai di level apa. Bisa juga di level sini kita mau kenalin vestibular dan visualnya, dan kita tirukan suara kodok itu. Jadi ya bisa lakukan di sini. Jadi kan kalau sebagai seorang OT kan udah tahu nih klien ini sensorinya di area mana ya problemnya. Nah, dari kartu itu dipilih aja yang mana yang kira-kira bisa mengcover gerakan ini dan itu. Again, terapisnya mesti cobain dulu feelingnya gimana. Kalau terapisnya nggak pede ya jangan dikasih gerakannya gitu. Jadi yang dikasih yang kamu pede, yang mana yang bisa dulu. Dan ingat harus mulai dari level yang kita bisa. Kalau kita belum bisa yang let's say punya vertigo, mungkin lakukan gerak ini agak sulit ya. Nah, jadi jangan lakukan itu, cari yang lain gitu. Kurang lebih gitu. Oke, ya makasih Mbak Tina. Jadi pada dasarnya untuk memprioritaskan aktivitas mana atau gerakan mana yang duluan, kita harus tahu profil sensorinya anak, gitu ya. Dan kita harus pede mencoba sebelumnya untuk tahu bahwa gerakan tersebut betul-betul address ke kebutuhan anak. Lanjut, pertanyaan berikutnya Mbak Tina. Wait. Dari Pak Indra Yulianto, ini Pak Indra Aceh nih. Pada saat anak sedang tantrum, bagaimana kita mulai menenangkannya? Oh, pertanyaan banyak OT ini, bahkan OT senior juga. Silakan Mbak Tina. Masih mute? Ya. Ya, Oke, Pak. Oke, Pak lagi dia. Oke, Mbak. Anak tantrum kita mesti ngapain? Tadi saya sudah sempat kasih contoh ya, pada saat anak tantrum yang pertama kali bisa diperhatikan adalah tingkat emosi kita saat itu.
kadang-kadang anak tantrum itu bentuknya macam-macam kan ya. Ada yang nendang, ada yang jambak, ada yang mukul, ada yang jerit-jerit doang. Nah, apakah kita punya kemampuan untuk stillness? Atau kita kepancing, atau kita punya trigger. Kita ke-trigger sama emosinya dia. Kemarin saya baru sharing sama satu terapis saya. Kalau saya pernah handle klien itu pada saat tantrum, saya pernah dijambak, ditendang, diludahin, dicakar. Saya udah pernah ngalamin itu semua gitu. Tapi itu karena saya bersyukur bisa mengendalikan emosi, karena saya tahu dia tidak punya intention mencederai saya, itu karena dia sudah tidak nggak mikir, kayak tadi flip the lid, ya udah responsnya seperti itu. Nah itu harus yang kita lakukan adalah kita yang mesti tenang. Gimana cara kita nenanginnya? Ya nafas tadi. Ingat tadi yang kalau nafasnya lebih panjang, respons kita dari emosi kita bisa pindah. Jadi kita mesti banyak nafas, Pak. Tarik nafas panjang, buang nafas. Walaupun si anak lagi wah segala macam lagi heboh, yang kita bisa lakukan be present and deep breathing. Karena kalau kita tenang, eventually anak itu akan tenang. Kalau kita ikut panik atau malah kita ikut ke-trigger emosi, jadi dua yang tantrum, ya kan? Kurang lebih seperti itu. Jadi kuncinya adalah be present, dan latihannya gimana? Ya tadi itu, paying attention, self-awareness, self-care, breathing exercise, movement, itu adalah latihan untuk supaya kita bisa ke mindfulness tadi itu. Kurang lebih begitu, Mbak Era. Oh, luar biasa. Pertanyaan berikutnya masih dari Pak Indra nih. Apakah ada asesmen khusus sih Mbak untuk anak-anak yang mau diberi program yoga? Masih mute? Iya. Terima Oke. kasih. Kalau di saya iya, karena saya harus tahu, terutama autism ya, saya mesti tahu dia di area mana sensory processing-nya. Dan saya mesti provide apa, mesti visual support seperti apa, dia verbal atau tidak. Jadi saya mesti siapin pada saat saya masuk ke kelas yoga itu. Jadi kalau perlu assessment, iya. Kalau kalian sebagai terapis tentunya punya sensory profile, punya ya kan ada questionnaire lainnya, itu bisa dilakukan assessment terlebih dahulu sebelum mulai sesinya. Oke. Terus kita masih banyak pertanyaan nih Mbak Tina. Luar biasa responsnya dari Bapak Ibu semua. Padahal tadi juga ada yang raise hand, tapi saya masih akan bacakan dari chat dulu, baru setelah itu, makanya chat saya tutup ya, mohon maaf. Nanti kalau dari panitia ngebolehin kita tambah waktu, saya akan tambah waktu. Setelah dari chat saya bacakan, kita akan membuka pertanyaan. Kalau masih ada yang mau ditanyakan lagi dengan raise hand, dan kita akan kasih spotlight. Gitu. Pertanyaan berikutnya, Mbak Tina. Berkaitan dengan hitungan spesifik untuk latihan pernafasan yang dapat diterapkan. Oh, ini mungkin hitungan repetisi gitu, berapa kali gitu kali ya. Apakah atau bagaimanakah pengaruh hitungan tersebut dalam melatih atau meningkatkan self awareness? Mangga. Oke, jadi lebih ke terapisnya ya. Ya kan, pertanyaan lebih ke terapisnya. Oke, sebenarnya tidak ada, bukan kayak resep dokter sih, maksudnya harus 5 kali, harus 3 kali, nggak ada sih. Jadi cuman kan ada hitungan 5 kali itu baru brain otak itu mengenali gerakan itu minimum 5 kali. Biasanya kan gitu, kalau ngajarin sesuatu harus 5 kali. Jadi makanya kalau kita lagi mau latihan pranayama atau teknik pernafasan, at least 5 kali. Misalnya tadi yang alternate nostril breathing, itu paling nggak 5 set atau 5 round.
gitu. Atau juga misalnya gerakan tadi nafas balon itu juga harus minimum 5 kali untuk otak bisa mengenali movement ini gitu. Jadi kalau kayak tadi misalnya holding yoga pose, saya biasa bilangnya 5 nafas. Jadi bukan hitungan 1, 2, nggak begitu, tapi lebih 5 nafas. Karena nafas orang kan lain-lain ya. Ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi kita bilangnya oke, 5 nafas. Gitu. Jadi ya minimum 5 lah kalau melakukan satu gerakan itu Mbak. Oke, makasih. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tentang kondisi anak dengan gangguan kognitif dan kesulitan memahami instruksi verbal sederhana. Bagaimana yoga ini dapat membantu anak dengan kondisi ini, Bu Tina? Mbak Tina, isin nomo. Oke. Saya banyak pegang klien dengan kondisi itu biasanya kalau di area cerebral palsy, autism juga ada beberapa. Sebenarnya nggak pendekatannya aja sih yang beda ya. Kalau anak itu let's say ID itu intellectual disability, makanya yoga itu that's the beauty of yoga karena it's like the energy work. Yoga itu kita kadang-kadang dengan anak-anak seperti itu kita nggak banyak gerakan, tapi saat kita present with the client, when we say present, itu kayak istilahnya soul to soul, ya kan? Jadi movementnya mungkin sangat-sangat sederhana, misalnya hanya gerakan dari kalau untuk anak CP yang misalnya dia posisinya spastik, movementnya masih terbatas di pleji gitu atau hemiplegia, saya biasanya gerak tidur posisi tiduran dan saya gerakinnya dari kaki dulu, ya itu another training sebenarnya. Tapi kita bisa lakukan dengan movement atau kita lakukan dengan napas humming. Napas humming itu sebenarnya kita bisa lakukan anak itu taruh tangannya di dada, kita juga taruh tangannya di dada di tangannya dia, lalu kita napas saja. Tarik napas. Itu akan lebih efektif daripada kita lakukan gerakan yoganya terlalu banyak. Bisa juga dengan ajarin rubbing palm, gosok telapak tangan, terus taruh di depan dadanya dia, breathe in, kita yang nafas, kita yang engage sama anak ini. Jadi movementnya kadang-kadang sangat simple kalau untuk anak. Maksud saya bukan harus simple, tapi dilihat anak ini pemahamannya sampai kemana. Dan saya selalu bilang sama instruktur kids yoga yang training sama saya bilang, always start with something the child can do. Jadi jangan dilihat dia nggak bisa ini, dia nggak bisa itu, kayaknya fokusnya cuma nggak bisa gitu. Kita maunya fokus what you can do atau what he or she can do. Dia bisanya apa? Bisanya duduk dan gerakin tangan. That's okay. Let's start with that area. Jadi mulainya dari dia bisanya apa dulu. Ya. Jadi kita bisa mungkin dari stretching tangannya dulu, kayak joint compression, kita kasih movement di sini, atau kita kasih tap di area body-nya dia untuk bring awareness ke dia. Jadi dan kita lakukan dengan breathing. Dan kadang-kadang kita kalau usianya masih kecil, kita bisa combine dengan lagu gitu ya, misalnya Itsy Bitsy Spider kayak gitu misalnya. Jadi kreativitas kita aja sih, balik lagi kemana, tergantung ke anak ini bisa mulai dari mana, gitu Mbak. Oh iya, oke, makasih Mbak Tina. Pertanyaan selanjutnya, ini saya menggabungkan dua pertanyaan dari Mbak Marianti sama Mbak Putri Fatimah. Apakah yoga ini bisa diterapkan di semua kondisi ABK atau ada tertentu aja? Maksudnya apakah ada prasyarat mereka bisa menerima aktivitas yoga ini? Dan yang kedua, apakah bisa dikombinasikan dengan bermain, Mbak Tina?
Makasih. Oh ya, oke. Mm-mm. Prinsip yoga is for everybody. Everybody itu dari bayi dalam perut pun bisa yoga. Makanya ada prenatal yoga. Ada juga yoga untuk geriatri, untuk orang-orang tua atau yang di kursi roda. Jadi bisa untuk semuanya. Makanya dibutuhkan beberapa training khusus untuk kita tahu limit batas gerakannya yang boleh dan yang nggak boleh yang mana. Contohnya saya kan juga certified di prenatal yoga untuk ibu hamil. Ada beberapa gerakan yoga yang areanya tidak boleh dilakukan itu terutama di area perut. Ya kan? Contohnya kayak misalnya plank. Ya, kayak tadi itu. Cobra. Kalau trimester pertama mungkin masih kecil, itu pun juga harus ada support. Jadi ada beberapa gerakan-gerakan yoga yang memang tidak boleh dilakukan selama lagi hamil gitu. Jadi kalau dibilang bisa buat siapa aja, nggak ada batasannya. Mau ngomongin special needs dari Down syndrome sampai autistic sampai itu nggak ada. Semuanya bisa. Yang harus dilakukan adalah paham kondisi setiap klien. Down syndrome apa karakteristiknya, autism apa karakteristiknya, cerebral palsy apa karakteristiknya, dan kita harus bisa mulai dari mana. Dan mesti punya goals. Goals itu bukannya harus dia harus bisa headstand atau apa enggak, tapi goals-nya itu adalah lihat dari sensory profile-nya, lalu apa yang harus kita lakukan dan kira-kira arahnya mau kemana. Gitu. Jadi yoga itu it's a non-competitive program, jadi nggak bisa dinilai, ya. Tapi kita bisa bikin goals dan objektif untuk motivasi kita. Oke, kalau dia bisa, kan kita juga seneng kan sebagai terapis kan. Jadi it's just for self note aja sih, gitu. Tapi everybody can do yoga, gitu Mbak. Yes. Okay. Everybody can do yoga, and what we practice grow stronger. Pertanyaan terakhir dari chat. Setelah ini kita akan coba spotlight. Saya akan undang beberapa tadi penanya yang udah raise. Pertanyaan terakhir dari chat itu dari Pak Arif lagi, yang tertarik dengan Yoga for Kids ini. Apakah ada sertifikasinya, trainingnya gitu, Mbak Tina, yang kira-kira bisa kita akses nih OT di Indonesia? Oke. Jadi kalau untuk saran saya, kalau mau belajar yoga untuk anak, memang harus ikut training khusus yang tadi saya share di slide, yaitu Children's Yoga Teacher Training yang mendatang itu Maret. Tapi kita udah tinggal satu spot lagi karena kan lagi ada ini ya pandemi, jadi protokol kesehatannya harus diperhatikan. Ikut itu dulu teacher training untuk tahu secara general, karena apa yang diajarkan di teacher training itu sangat banyak, makanya sampai 4 hari. Yaitu kita belajar anatomi, kita belajar fisiologinya, kita belajar tentang social emotional, kita belajar tentang brain function. Jadi banyak sekali yang dipelajarin dari anak-anak ini. Developmental milestone, usianya tuh usia berapa, apa yang harus kita lakukan, dan apa impact-nya ke mereka. Makanya dalam 4 hari itu sangat-sangat banyak materinya. Gitu. Dan itu bisa untuk siapa aja, nggak cuma ya OT boleh, fisio boleh, siapa aja yang memang punya passion untuk kerja sama anak-anak. Gitu. Oke, iya. Demikian Bapak Ibu Saudara, saya udah bacakan yang dari chatnya. Lala banyak banget, usaha banget ini moderatornya scroll dari sono sampai sini. Tapi sekarang biar tambah seru dan nggak ngantuk nih ya, raise hand aja, kita ngobrol langsung. Saya undang yang pertama itu kebetulan MC-nya sendiri nih, Kakak Lutfi nih. Kakak Lutfi tadi tanya banyak banget, saya sampai nggak bisa baca. Saya undang, silakan. Kak Lutfi kalau mau bertanya langsung sama Mbak Tina. Oke, Bisa mohon spotlight-nya? apa terdengar? Bisa mohon spotlight, yes. Terdengar suaranya? Ya, terdengar. Ya, Ibu, saya izin bertanya tentang yoga, tapi bukan untuk anak-anak nih, Bu.
Jadi kebetulan kan saat ini kan saya bekerja sebagai occupational therapist konsultan ya di industri gold mining sama oil and gas. Nah, di perusahaan klien saya itu memang sangat concern ya terhadap alertness and fatigue. Nah, karena rendahnya alertness dan fatigue ini dia bisa menyebabkan kan accident ya kalau di tempat kerja ya, bahkan bisa sampai meninggal atau fatality. Nah, saat ini kami sudah menyediakan device pengukur alertness ke pekerja-pekerja kita yang di remote area, jadi bentuknya kayak jam tangan gitu. Nah, itu dia langsung connect gitu ya, dia ngelihat sinyal-sinyal di otak gitu, dia ngelihat connect, jadi ada skornya, alertness-nya dia itu saat itu berapa gitu ya, 24 jam ke record dan memang 24 jam juga pekerjanya harus pakai itu. Nah, untuk meningkatkan alertness dan mindfulness itu saat ini kita ada ya mungkin nih cuman gitu aja stretching programnya, terus ada juga kayak brain gym gitu sama breathing exercise. Nah, saya jadi tertarik banget nih untuk mungkin memasukkan beberapa gerakan yoga. Nah, kira-kira nih Bu, ada nggak ya gerakan yoga yang ya versinya singkat aja yang bisa dilakukan gitu untuk para pekerja memulai aktivitas bekerjanya di pagi hari? Mungkin gitu saja. Terima kasih. Oke. Ya, aku Silakan langsung Mbak jawab Tina. aja ya. Jadi, ya, oke. Jadi sebenarnya kita yang di topiknya adalah lebih ke yoga untuk dewasa, gimana bawa alertness-nya dia atau awareness-nya dia ya. Karena kalau kita alert terus, jadi stres nanti. Kortisolnya kebanyakan. Jadi kita harus combine sama dopaminnya juga, mesti balance. Oke, jadi kalau yang dilatih itu di luar dari konteks anak-anak, saya sendiri satu kolega saya itu melakukan program disebut dengan Prison Yoga Project. Jadi dia memberikan yoga di penjara di Amerika. Nah, jadi ngebayangkan orang di penjara itu stress levelnya kayak apa, dan kadang-kadang mereka termasuk inmate tuh tahanan yang udah level dalam death row. Jadi yang lagi nanti hukuman mati. Nah, memang untuk memberikan program yoga seperti itu membutuhkan training khusus, terutama kita mesti tahu yang namanya area trauma. Dan kebanyakan pasti laki-laki ya Pak ya di company-nya Bapak itu kan. Ya di remote area ya yang di tengah laut sama Ya, di ya kan? dalam. Betul. Nah, jadi kalau sistem kita selalu alert, terlalu sering, nggak ada restnya, itu kan berbahaya untuk nervous system kita, jadi selalu alert gitu. Nah, kita juga mesti combine. Jadi kalau tadi tanya gerakannya apa, kita mesti mulai dengan bisa dilakukan dengan breathing exercise dan kayak tadi misalnya sun salutation. Ya, sekarang ini banyak sekali bisa diakses yoga yang memang simple for beginner dan lebih banyak exercise-nya. Dan biasanya meditation itu bagian dari yoga atau mindfulness, dan ditutup di akhirnya seperti itu. Dan yoga itu ada yang disebut dengan relaksasi, yaitu savasana. Dan saat kita selesai melakukan gerakan yoga itu ada relaksasinya. Karena makanya kayak curve gitu ya, dari kita breathing itu dari bawah, terus kita mulai sun salutation berapa kali sampai peak-nya, sampai di puncak, lalu kita pelan-pelan relaksasi dan savasana, tiduran gitu, lalu kita tutup dengan meditation. Nah, itu istilahnya cycle untuk orang melatih dia lebih aware gitu. Jadi nanti saya bisa share sih beberapa materi, Lutfi bisa email saya, nanti saya share materi-materinya yang bisa dipakai, yang simple, yang sederhana, yang bisa tiap hari dilakukan. Nanti tolong ingetin saya, email saya ya, Lutfi. Terima kasih banyak Ibu, saya senang sekali. Thank you. Ya. Iya, itu dia memang ini lagi. Well, kalau orang Jawa itu bilang njaluk imbuh. Artinya kita dikasih segini, kebutuhan kita itu lebih banyak. Jadi kita kalau makan tuh kayak minta nambah gitu loh Kak Lutfi. Tapi itu keren pertanyaannya, bisa untuk kita belajar semuanya. Baik, yang sudah raise hand, saya akan undang Bu Iin. Silahkan Bu Iin.
ada Pak Abraham juga tuh habis itu. Iya, saya urutkan aja dari yang Oke. di layar. Oh ya, Heeh. oke. Oke, terima kasih Mbak Hera. Saya tertarik banget sama yoga sebenarnya. Udah belajar sedikit lewat YouTube. Karena jujur aja ini buat kita-kita sekarang ini yang lagi masa pandemik ini kayaknya tensinya selalu tinggi, apalagi ngetemenin anak sekolah dan segala macam, itu tensinya selalu tinggi pasti deh. Anak di rumah nggak pernah bisa diam dan segala macam. Kira-kira Bu Tina tadi kan saya lihatnya yang ada training yoga untuk buat anak-anak gitu ya. Selain itu Bu Tina buka kelas juga nggak sih buat at least buat yang online aja dulu. Kira-kira kelasnya seperti apa? Terus kalau misalnya buat kita yang memang butuh gitu ya, bukannya buat mengajarkan tapi buat diri sendiri, itu bagusnya seperti apa? Oh ya, sama ini tadi harga kartu yoganya berapa ya Bu ya? Oke, thank you, itu aja. Oh iya. Oke. Jadi thank you Mbak In. Yang pertama untuk latihan kita sebagai terapis itu saya akan share. Jadi program Yoga Ed itu di YouTube channel-nya banyak sekali. Karena saya lebih banyak sharing ke anak-anak. Jadi materi online saya, kayak saya buka kelas yoga online untuk SD, tapi untuk anak-anak. Jadi bukan ke dewasa. Walaupun saya certified yoga untuk dewasa juga, tapi nggak tahu kenapa saya lebih jatuh cinta handle anak-anak. Jadi kalau yoga untuk dewasa banyak sekali sih instruktur yoga yang memang fokusnya ke dewasa. Nanti saya bisa share, saya bisa share link YouTube channel di sini, yaitu programnya Yoga Ed di YouTube channelnya dia. Bentar ya. Dan kartu yoganya itu saya berikan diskon 50% buat peserta yang ada di sini semuanya. Jadi mungkin Pak Alfi bisa bantuin list namanya siapa yang mau beli. Harganya 375.000, tapi saya nggak termasuk ongkir, tapi saya kasih diskon untuk peserta hari ini 15%. Nanti yang mau bisa lewat Pak Alfi aja ya daftarnya. Oke, saya share dulu channelnya Yoga Ed di chat. Oke, chat everyone. Karena di Yoga Ed ini banyak sekali program untuk educator atau untuk guru-guru juga. Jadi ada sesi kelas yoga untuk dewasa dan untuk anak-anaknya juga banyak. Jadi ini bisa jadi resources untuk kalian semua terapis yang mau tahu kayak apa program Yoga Ed, bisa lihat di YouTube channel mereka. Oke, terjawab semua gak ya Mbak In? Atau aku ada yang kelewatan? Gimana Mbak Iin? Ya oke, nanti coba lihat di YouTube Yoga Ed ya Bu ya. Ya, betul. Thank you. Thank Oke. you. Lanjutnya lagi sudah ada Pak Abraham. Nah, silakan Pak Abraham. Ini yang join tanya-tanya senior-senior semua nih. Wah. Wow. Halo Bu Era, halo Bu Tina. Silakan. Terima kasih. Halo Pak Abraham. Halo, saya ingin bertanya pengalaman Ibu Tina mengajarkan anak yoga mulai dari usia berapa, perubahannya apa saja, respon awalnya gimana? Oke Pak. Saya ngajar yoga maksudnya dari anaknya umur berapa gitu? Ya Pak ya? Iya Bu. Oke. Bentar ya, Pak. Saya pernah ngajar paling kecil itu 2 tahun. Kemudian paling besar remaja itu ada usia 24 tahun. Jadi kondisinya CP. Jadi responsnya awalnya biasanya ya anak-anak itu yang paling gampang dilihat itu adalah mereka disassociation. Jadi nggak ada connection ke dirinya dia, ke badannya dia sendiri, baik itu CP atau itu
autism ataupun yang lain. Kalau Down syndrome agak beda karena mereka sangat aware of their self. Jadi kita lakukannya arahnya agak sedikit berbeda. Jadi tapi saya banyak sekali pegang anak-anak autism. Yang saya sering dapat feedback dari orang tuanya itu adalah biasanya pola tidur. Anak autism pola tidurnya bisa lebih bagus. Kemudian karena saya selalu ngajarin, oke, kalau kamu marah atau kamu lagi sebel, kamu boleh lakukan nafas ini, misalnya nafas singa, gitu ya. Itu anak-anak tuh senang banget kalau nafas singa, karena buat mereka lucu aja gitu kan. Saya tadi nggak ngajarin sih nafas singa. Nafas singa tuh kayak gini, gitu. Dan anak-anak tuh gampang jadi tahu. Jadi mereka kita ajarin seperti itu, ya. 32 tahun juga klien saya dapat contekan barusan, CP juga. Nah itu jadi biasanya gitu, pola tidur, kemudian emosi lebih oke. Ada juga yang lebih aware kalau misalnya dia makan, dia tanya ini apa gitu. Kalau yang nggak verbal biasanya mereka tidur ya, tapi setiap anak beda-beda sih Pak. Jadi dan saya ngajar dari tahun 2006, jadi kurang lebih tidur, regulasi itu yang paling sering kelihatan, dan motorik. Kalau yang terakhir klien saya nih balance-nya jadi lebih bagus. Tadinya angkat kaki satu aja udah oleng-oleng, tapi sekarang udah bisa lebih tahan di balance pose. Gitu. Itu Pak. Ya. Terima kasih. Oke. Ya, gitu Pak Abram ya. Selanjutnya ada Pak Arief nih. Wah, beliau ini juga pakar ini. Silakan Pak Arief, kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Arief Triwidianto. Iya, beliaunya raise hand, tapi memang videonya off. Kita coba dulu panggil satu kali lagi ya. Pak Arief. Tadi izin ada klien Bu Era. Gitu. Sorry, saya nggak baca. Oke. Lanjut dong sekarang. Ini ke yang punya acara nih, Pak Aziz. Selamat siang, Pak Aziz. Masih off ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga di sana baik juga ya. Iya sebetulnya baik, mau nanya tapi kayaknya banyak banget gitu kan. Biar teman-teman dulu. Oke, selamat siang Mbak Tina. Selamat siang Pak Aziz ya. Pak Aziz. Iya, oke. Saya mau bertanya terkait dengan secara teknis nih. Sama hasil riset yang tadi ya cukup menarik saya, yang ada dua partisipan ya Mbak Tina ya. Tadi napas panjang, tarik napas dalam, terus keluarnya cepat, terus yang berkebalik tarik napasnya pendek tapi ngeluarin napasnya panjang. Nah, tapi kan tadi yang untuk yang kedua persepsinya lebih positif ya, Mbak Tina ya, kalau tidak salah ya. Iya. Nah, pertanyaan saya, kalau yang selama ini terkait dengan relaksasi, terutama relaksasi pernapasan, bukannya diarahkan untuk tarik nafas panjang, terus keluar nafasnya juga panjang. Kalau yang seperti itu bagaimana, Mbak Tina? Jadi inhale-nya panjang, exhale-nya juga panjang. Nah, sebetulnya yang baik itu yang seperti apa sih? Nah, mohon dikoreksi. Jadi sebenarnya ya, nafas itu macam-macam tujuannya. Ada yang buat calming, ada yang buat stimulating. Nah, kalau nafas tadi, dan di yoga itu juga ada nafas yang kita bilangnya ada hitungannya. Jadi inhale 4 hitungan, exhale 4 hitungan. Tapi ada juga yang inhale 4 hitungan, hold 4 hitungan, exhale 4 hitungan. Nah, itu jadi sebenarnya adalah untuk itu bagian teknik dari namanya pranayama. Tapi kalau ditanya
mana yang benar, mana yang enggak, itu kembali lagi sih Depend on, ya. tujuannya mau apa. Oke. Karena tadi kalau ada juga yang exhalation-nya rapid, cepat, itu kita bilangnya namanya burst of fire. Jadi kurang lebih kayak gini, tarik nafas, exhale cepat. Nah, itu activate area perut. Nah, kalau di anak-anak saya ngajarinnya namanya napas kelinci. Jadi kayak kelinci kan hidungnya gerak-gerak. Seperti itu. Intinya untuk anak-anak disederhanakan. Tapi kalau di yoga kita bilangnya namanya breath of fire. Jadi exhale-nya cepat. Itu activate-nya di area abdomen. Hanya kalau orang tidak terbiasa, itu bisa hyperventilated. Artinya oksigennya terlalu cepat naik ke otak. Dan orang yang punya latar belakang vertigo, itu bisa cepat pusing. Atau punya darah rendah, pusing. Jadi balik lagi, kalau hanya untuk bawa awareness aja, tarik nafas itu bisa yang inhale 3 kali, inhale 3 hitungan, exhale 6 hitungan. Itu efeknya lebih calming. Tapi kalau juga yang alert, bisa inhale 4 hitungan dan exhale 4 hitungan. Jadi nggak ada salah, nggak ada benar sih Pak. Kayak contohnya, anak-anak banyak, tadi ada nafas yang ocean breath, tarik nafas dari hidung, buang nafas lewat mulut. Nah, sebenarnya saya kalau untuk anak-anak, nggak mau terlalu sering kasih itu, karena mereka udah mouth breather. Jadi justru saya mau kenalin mereka lewat hidung. Gitu. Jadi tarik nafas dari hidung, terus saya suka kasih tisu gitu ya. Contohnya misalnya nih ada tisu nih. Saya mau mereka, oke, zip the lip, napasnya cuma dari hidung. Tiup tisunya dengan hidung. Kayak gitu. Jadi itu saya ngajarin mereka untuk activate hidungnya kan. Kalau anak autism kan pasti area otot di wajahnya kan suka nggak connect tuh Pak. Jadi untuk kenalinnya saya suka pakai gini. Oke, kamu tiup tisunya tapi mulutnya tutup hanya dengan hidung. Dan itu aktivasi dari breath of fire. Kayak gitu. Dan itu nggak boleh lama-lama. Kalau anak-anak 3 kali, 4 kali cukup. Tapi kalau orang dewasa, untuk tahu area nafasnya tuh ada di area mana? Di dada kah? Atau di perut? Dengan nafas lebih lama, itu kita punya opportunity untuk naikin full breath. Jadi kapasitas nafasnya jadi lebih besar dengan inhale. Seperti itu. Dan riset tentang nafas itu banyak Pak. Jadi sekarang tinggal di Google aja, udah open access untuk publik. Misalnya yoga breathing and respiratory system. Itu biasanya risetnya udah banyak sih. Udah banyak keluar. Nanti saya bisa share juga beberapa ke panitia nanti. Semoga menjawab ya Pak. Makasih banyak tambahan ilmu itu. Makasih Bu Era. Ya, sami-sami Pak Aziz. Oke, jadi ini sudah tidak ada yang di chat dan yang resend juga udah habis. Apakah masih ada waktu panitia atau sesinya akan dicukupkan? Karena ini sudah telat 30 menit dari jadwal yang disediakan. Ya, waktunya masih atau Bu. Oke, cukup. Ya, Yes. Oke. Di sini sudah pas jam 2. Oke. Yes, terima kasih Mas Lutfi. Jadi dengan demikian Mas, Adek, Bapak, Ibu, bahwa kita sudah mengupas tuntas hari ini melalui seksi yang interaktif dan berkualitas tentang apa itu yoga, apa itu mindfulness, dan bagaimana mengintegrasikannya dengan pembicara yang luar biasa Mbak Tina Maladi. Kita merasa jadi kita sebenarnya butuh belajar lebih banyak lagi ya tentang ini gitu. Nah, untuk tindak lanjut kita pada siang hari ini, nanti slide-nya kan di-share tuh ya. Ada kontak yang bisa dihubungi di situ untuk menghubungi lebih lanjut apabila tertarik dengan program-program Yoga Ed atau dari
apa namanya Mbak Tina. Kemudian ada diskon 15% khusus untuk peserta pada hari ini kartu yoga. Diskon 15% kartu yoga total. Kemudian Mbak Tina juga akan menyediakan beberapa research ya Mbak, jurnal ya Mbak, yang nanti dikirim ke panitia, semoga bisa juga disampaikan ke peserta. Dan masih ada lagi tadi link YouTube channel, bisa dipelajari kalau kita memang mau mengenal lebih lanjut tentang bagaimana mengintegrasikan yoga ke dalam sesi-sesi terapi okupasi. Gitu. Jadi dengan demikian tugas saya Rayanti Saloko sudah selesai dalam menghantarkan Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya belajar tentang yoga. Terima kasih banyak buat Mbak Tina Maladi. Kemudian untuk kolaborasi dari Iluni OT UI, DPD IoT DKI Jakarta, kemudian ada Sebat OT, OTLab, terapiokupasi.com, dan Verasius Rumah Terapi yang telah memungkinkan kegiatan ini terselenggara. Pada akhir kata, saya mohon maaf apabila selama jalannya sesi ini ada kekurangan. Kemudian saya kembalikan kepada Kak Lutfi sebagai MC. Silakan Kak Lutfi. Oke, terima kasih Sorry banyak. Kak Lutfi, boleh nggak aku share buku aja sih? Aku cuma mau share buku tadi boleh. yang ini, yang Bessel van der Kolk. Tadi mungkin Pak Ajis tertarik risetnya. Ini ada bukunya. Kayaknya di Jakarta juga udah ada nih. Yang saya sih suka banget bukunya. Satu lagi yang hubungannya ke anak-anak dan trauma adalah ini, Dr. Bruce Perry. Nanti saya bisa kasih juga sih linknya. Cuman dua buku ini benar-benar ngebuka mata kita pada saat kita handle anak-anak special needs sih. Oke. Kayak gitu. Thank you. Sama-sama. Terima kasih Ibu Tina Maladi dan Mbak Erayanti Saloko, sangat menarik sekali pertemuan kita pada kali ini. Ini beda daripada yang lain ya Pak Aziz ya. Iya, setuju. Oke, kami dari panitia ingin memberikan hadiah kepada dua peserta yang sangat interaktif ya pada saat sesi praktek, dan juga dua hadiah lagi kepada peserta yang dengan pertanyaan yang menurut kami sangat berkesan. Nah, ini ada fotonya, saya boleh share screen ya. Sebentar. Selamat kepada. Iya, ini tadi ada yang ini terlihat gambarnya? Mbak Faska. Ya, Mbak Faska, selamat mendapatkan hadiah tadi. Bagus banget sama anaknya ya di sampingnya tadi ketika latihan yoga. Ya, dan ada satu lagi, sebentar. Ini tadi ya prakteknya bareng-bareng, berame-rame. Berapa nih anaknya nih? 1, 2, 3, 4, 5. Selamat kepada Ibu Sofia Nurfadilah. Ya, nanti kami dari panitia akan menghubungi untuk pemberian hadiah. Oke. Yaitu 2, dan 2 lagi untuk pertanyaan terbaik itu ada Pak Arif Triwidianto. Selamat Pak Arif. Dan yang terakhir ada Mbak Feni Novia Anggraini. Oke, mungkin itu saja pesan dari panitia saat ini. Oh iya, dan saat ini kami akan memberikan donasi kepada rekan-rekan kita ataupun masyarakat Indonesia secara luas yang mungkin terdampak bencana, terutama mungkin saat ini lagi bencana banjir ya di daerah Jabodetabek. Jadi kami dari Iluni OT UI dan juga DPD Jakarta akan selanjutnya melakukan kegiatan sosial pemberian itu ya, bantuan kepada korban banjir. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Kids Yoga Jakarta, Ibu Tina Maladi dan juga Ibu Erayanti Saloko, dan juga seluruh organisasi yang bekerja sama dengan kami, yaitu OTLab, Sebat OT, terapiokupasi.com, dan Verasius. Oke, mungkin itu saja dari
saya sebagai MC pada kali ini, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua partisipan. Sampai berjumpa lagi di diskusi terbuka okupasi terapi kita yang selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama Bu Tina, terima kasih. Bye. Terima kasih Bu Era. Wah, keren deh moderatornya Mas kalau dipegang Bu Era. Iya, Bu Era. Thank you Bu Era. Thank you Bu Mantul, Fauzi. Thank you Tina buat waktunya. Thank you Lutfi. Okay. Have a nice Sunday everybody. Bye. Ya, you too. Bu Tina sebentar, Bu Tina jangan live dulu ya. Oke. Aku masih di sini. Kita ngobrol sebentar ya, evaluasi setelah ini kegiatan. Oke. Thank you, Bu Tina. Terima kasih semua peserta. Bu Era, gimana di sana hujan mulu nggak Bu? Oh, masih disuruh di sini ya saya. Oke, di sini enggak hujan sih. Kalau dalam seminggu gitu paling sehari hujan. Udah mulai masuk spring, tapi anginnya masih angin winter dingin-dingin gitu. Yang pasti nggak ada banjir kan ya? Terakhir banjir di sini sungainya doang waktu Hagibis 2018. Oke. Tapi banjir di Jepang itu nggak kayak Jakarta. Bersih ya, Banjirnya katanya coklat. bersih ya? Kalau di Jepang kan bening. Ya, di sini memang tata Di sini warna ya. Milo di luar sini. Oh, Milo. biasa. Cappuccino tinggal tambahin cincaunya. Lebih gelap ya Bu Mbak In ya. Wah, sukses nih acaranya Mbak Iin, Pak Aziz. Wah, Iya, makasih Lutfi. banyak. karena dibantu sama Bu Era. Udah biasa cuap-cuap soalnya. Keren habis dia pokoknya kalau dipegang Bu Era. Iya, keren banget. Oh ya, Bang Aziz kalau mau ini nanti sekalian aja ditanyain ke itu siapa? Bu Tina. Kalau mau collab yang diskusi, bukan diskusi, nah itu Bu Tina udah masuk lagi ya. Bu, ini kan tadi kita banyak teman-teman yang pada nanya kalau kita mau bikin kegiatan training yoganya itu kira-kira gimana ya gitu. Karena kan tadi ada Bu Tina ini bilang ada yang training untuk anak-anak training for trainers ya buat anak-anak itu kira-kira itu bisa nggak kalau kita kolaborasi antara OT teman-teman OT yang tertarik untuk ikutan sama Kids Yoga gimana tuh Bu? Bisa banget. Jadi maksudnya populasinya khusus buat OT gitu kan? Karena kan Yes. kalau yang materi saya dari yoga itu memang sebenarnya buat general, tapi lebih banyak, tapi nggak ngebahas sensori sampai ke sensori sih, karena kan itu lebih ke neuroscience-nya, ke brain function, ke developmental milestone, lebih kayak gitu sih, lebih ke social emotional. Jadi, tapi itu perlu juga karena itu kan basic ya, basicnya program untuk ngajarin anak-anak. Dan itu di Yoga itu programnya bisa ada namanya lesson plan. Jadi sebenarnya kalau udah training dapat lesson plan, istilahnya nggak mau mikir gitu, tinggal ngajarin, tinggal diikutin aja lesson plan-nya mau ngajarinnya apa gitu. Tapi paling nggak basicnya udah ada. Cuman kalau memang khusus untuk OT, saya mesti sedikit masukin materi yang memang berhubungan dengan sensory processing gitu. Jadi gimana menghubungkan sensory processing dan gerakan yoganya nih